min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang pertama ayyurfa'al ilma, ilmu diangkat dari permukaan bumi. Inna Allah ala yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak pernah mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu yang terangkat akarnya. Tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Bimautil ulama, dengan matinya, meninggalnya ulama. Sekarang banyak profesor, doktor, buya, kiai, haji. Apa makna ilmu dicabut? Bukan berarti ulama itu hilang, bukan berarti profesor, doktor, kiai, haji, buya itu hilang, tapi orang yang mau mengerjakan ilmu dengan kerja-kerja dakwah itu hilang dari permukaan bumi. Ketika meninggal Maulana Ilyas, meninggal Maulana Zakaria Kandahlawi, dapatkah tergantikan dengan ulama yang sama selevel dengan itu? Hilang. Ulama datang bermunculan, tapi kadar itu taklah sama. Maka kita hanya mampu berusaha, bukan menandingi mereka, wal'iyadzubillah, na'udzubillah, tapi melaksanakan, mengikuti langkah-langkah tapak kaki al-ulama warasatul anbiya. Hari ini ilmu ditulis dalam skripsi 100 halaman, tesis 200 halaman, disertasi 300 halaman, dibanggakan, difoto, ditulis, di kartu nama Profesor Dr. Kiai Haji Buya. Habis macam asap dihembus angin melayang. Tak menyentuh hati manusia, tak merubah perilaku orang. Ilmu diperjualbelikan, hampa, habaan mansura, ambil debu, letakkan di tepak tangan, hilang. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sayup-sayup terdengar doa imam dari tepi masjid. Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, berikan orang lain hidayah lewat lidah kami, waja'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi asbab bagi orang yang mendapat hidayah. Hidayah datang dari Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta, kau tak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi hidayah itu datang lewat lidah orang-orang yang katanya jahil, tak berilmu, ilmu sedikit, tapi menyebabkan orang menjadi asbab jalan hidayah ke hati orang. Bapak kenapa tak ke masjid? Jangan urus-urus saya, urus saja kamu. Besok dia datang lagi, bapak kok enggak ke masjid? Jangan urus saya, urus saja kamu, keluargamu kamu urus, jangan urus saya. Besok dia datang lagi, lama-lama bapak ni muak, ke masjid lah saya kalau gitu. Betapa ilmu yang sedikit, tapi tanda hari kiamat. Ayyurfa'al ilmu, ilmu diangkat. Ilmu tu banyak. Innal ilma laysal ilmu bikathratir riwayat. Ilmu banyak bukan karena banyak riwayat. Hadis kita pada malam ini dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sunan Ahmad, dari Sunan Tirmidzi, dari Sunan Nasai, dari Sunan Ibn Majah, dari Musnad Ahmad bin Ambal, dari Musnad Tayalisi. Tapi tidak pernah menyampaikannya kepada nun yang jauh berada di tepi kaki bukit. Siapa itu? Dia hanya berbekal ayo salat ke masjid. 3 kata yang dia sampaikan, ayo salat ke masjid. Berjumpa preman yang tegap perkasa, bertatu, beranting. Mas, ayo salat ke masjid. 3 itu cuma hadis yang dia hafal. Ayo salat ke masjid. Tapi dengan itu preman tengik yang tak pernah tahu jalan ke masjid tahu. Selama ini yang banyak ngajak saya, ayo kita bisnis. Selama ini ngajak kita, ayo kita kuasai parkir sana. Baru kamu inilah yang menyampaikan ke saya, ayo kita ke masjid. Saya sebenarnya muak nengok kamu nih, tapi tiap hari kamu datang, ayolah kalau begitu kita ke masjid. Saya tidak suka nonton TV ceramah, saya nonton sinetron, saya tak mau nengok internet, saya tengok dosa-dosanya saja. Tapi yang menyampaikan ini ke telinga ini kamu nih menyampaikan. Akhirnya itu menjadi asbab dia. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan.
Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta yang merah adalah kendaraan termahal pada zaman Nabi SAW. Kendaraan tercepat, kendaraan terhebat, kendaraan termahal. Dia tidak punya apa-apa. Tapi kata Nabi, kau lebih baik. Dalam riwayat lain, ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dunia dan seisinya ada dalam genggaman tanganmu. Lalu apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Kenapa kau takut? Kenapa kau cemas? Satu orang hari ini berbicara dalam takbir akbar di tengah lapangan ramai. Berapa orang yang dapat hidayah dengan tablik akbar itu? Masuk TV, bangga, kartu nama besar, panjang. Nih, Kiai Haji Buya Insinyur. Pernahkah kau sampaikan itu ke telinga mereka langsung? Kapan ada tablik akbar ini? Sejak ada mikrofon. Dulu dia hanya halakoh saja. Ulama duduk, ulama sambil makan. Sudahkah kau ingat kepada Allah, hai saudaraku? Itulah yang hilang sekarang. Tak lagi ada dakwah fardiyah, person to person. Hati orang tak tersentuh. Datang ceramah, selesai pulang. Tak ada salam, tak ada kalam, tak ada tegur sapa. Padahal dakwah itu berawal dari person to person, mulut ke mulut. Aku lihat engkau bisnismu baju, saudaraku. Ya, rumahmu besar, mobilmu besar, anak-anakmu sehat. Tapi nampaknya kau melupakan satu. Apa? Kau jarang ke rumah Allah. Kau lebih banyak ke rumah setan daripada ke rumah Allah. Kata-kata lembut disampaikan tak juga menyentuhnya. Agak ada gas sedikit baru dia tersadar, terperanjat. Kalau begitu aku ikut bersamamu. Ya, itu yang tak ada lagi sekarang. Orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada kawan di sebelah, ada sahabat di sebelah, tak peduli. Yang dihubunginya yang jauh di Papua sana. Andai dia sampai di Papua dekat, tidak pula yang di Papua itu diajaknya bicara, dihubunginya yang di Batam. Betapa kita sudah jauh dari sunnah. Tapi hari ini kita berjumpa berjabat tangan. Apa kabar Pak Ustadz? Mamin muslimaini, dua orang muslim bertemu. Wa yatasafa'ani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Hari ini itu tak ada. Diangkat ilmu sederhana bersama. Sombong. Bicara ke sana, mata ke sana, tangan sini. Ya, apa kabar? Gimana? Iya. Ajaran siapa ini? Kau tatap matanya, mata jendela jiwa. Apa kabar saudaraku? Sehatkah engkau saudaraku? Di mana? Sekarang kita ketemu dengan zaman la salam wala kalam. Dulu. Kalau duduk bersama, menunggu jemputan datang, orang bertanya, Bapak dari mana? Dari Pekanbaru, Riau. Iya. Tinggalnya di mana? Di Jalan Sukakarya. Dekat dengan Cipta Karya. Iya. Dekat dari rumah potong tempat jamaah. Iya. Oh. Itu ada kenal dengan Ustadz Fulan, dekat dengan Ustadz Muslim, kenal dengan Maulana Hamdan. Oh, sahabat dekat. Ustadz pernah ke Kubang, ya, pernah ke Kalimantan, pernah jumpa dengan Ustadz kami, Kiai Habib, Ustadz kami, Ustadz Lutfi Maulana, kenal. Oh, apa kabar, sehat? Sekarang tak lagi ada sapa menyapa, tak lagi ada salam menyalam. Dulu dengan dunia masing-masing. Dulu Nabi mengajarkan idza atisa, kalau ada saudaramu yang bersin, ucapkan yarhamukallah. Dengan begitu ada respon. Oh, ternyata dia Islam. Tadi gayanya gaya Yahudi, rupanya Muslim. Ternyata saudaraku ini Muslim. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Idza marido, kalau dia sakit jenguk dia. Ilmu itu sekarang sudah diangkat, tidak lagi ada. Tanda kiamat ayyurfa'al ilma, diangkat ilmu yang simpel sederhana ini. Orang sibuk dengan ilmu jelimet, ribet, sulit, pelik, payah. Islam ditampilkan dengan teori-teori macam-macam sampai akhirnya orang menjauhkan diri dari Islam. Kenapa? Kenapa payah Islam itu? Payah. Islam yang agama mudah sederhana
Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Siapa yang mempersulit? Manusia inilah yang menampilkannya menjadi yang sulit, ribet, sederhana. Andailah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu sesulit yang sekarang, mungkin hari ini kita masih menyembah batu, pokok kayu, lembu dan hantu. Hari ini kita menyembah Allah karena yang membawa itu para ulama yang mengajarkan Islam sederhana. Yang penting kau datang ke masjid, ikut pengajian, arahkan wajahmu kepada Allah, bertaubat, beramal soleh. Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini ilmu itu sudah diangkat. Nauzubillah. Meninggal ulama yang beramal dakwah, yang tinggal merusak dakwah, menghancurkan umat. Dhallun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Tapi Allah berjanji, la tazalu, akan tetap ada ta'ifatun, satu kelompok, min ummati, dari umatku ini, zahirina 'alal haq, mereka akan tetap menampakkan hak kebenaran. La yahzuluhum man khadalahum, la yahzunuhum man khadalahum. Sedikit pun mereka tak pernah sedih atas orang-orang yang menghina mereka, menyepelekan mereka, menjatuhkan mereka, menyumpah serapah mereka. La yahzunuhum, mereka tak pernah sedih. Tak ada sedih di hati mereka. Kenapa? Sedih mereka sudah habis. Aku sedih kalau nanti aku menghadap Allah ditanya, kenapa kau sibuk dengan dunia meninggalkan akhirat? Sedihku sudah habis kalau nanti aku ditanya di hadapan Allah, kenapa kau tidak beramal? Hartamu habis memikirkan sekolah anakmu, hartamu habis memikirkan bisnis duniamu, sampai kau lupa dengan jihad di jalan Allah.